Karena masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Hari ini aku mau bikin eclair dengan topping coklat. Bahan-bahannya sederhana, hasilnya enak banget, ditambah lagi dengan isian flan atau pastry creamnya. Dimakan dingin lebih mantap, langsung aja. Sesudah menyiapkan bahan-bahannya, untuk flan atau pastry creamnya, panaskan susu sambil aduk rata kuning telur dan gula juga maizena. Kalau sudah menyatu, bisa tuang susu hangat perlahan saja sambil terus diaduk. Nah, kemudian ini nggak perlu semuanya ya susunya, kemudian bisa dituang balik ke panci dan bisa dididihkan dengan api kecil sambil terus diaduk ya, supaya nggak lengket bawahnya. Nah, kalau dia sudah mulai mengental dan meletup-letup, sudah bisa dimatikan apinya, tambahkan mentega atau margarin, dan ram atau perisa vanila, kemudian diaduk hingga menyatu dengan baik dan disisihkan sambil kita bikin kulitnya. Lanjut untuk kulitnya, panaskan air dan mentega hingga mendidih ya. Sudah mendidih, tambahkan gula, matikan api, dan tuang semua terigunya sambil terus diaduk hingga menyatu dengan baik. Ini apinya mati ya, aku hanya aduk aja di panci. Sesudah itu, tuang di baskom atau mangkok, tunggu sebentar hingga uapnya hilang, baru masukkan telurnya satu persatu. Setelah satu telur masuk, diaduk hingga telurnya itu menyerap di adonan. Ini nggak perlu pakai mixer ya, pakai spatula kayu aja. Sekarang bisa panaskan ovennya. Nah, aku cetaknya dengan spuit besar dan ditumpuk seperti ini ya. Jadi kayak 3 kali jalan gitu. Nah, karena spuitku bergerigi, jadi aku haluskan adonannya ini dengan sedikit air seperti ini ya, ditutul-tutul aja kayak gitu. Kemudian dipanggang. Turunkan suhunya dan panggang lagi hingga matang dan wangi tanpa membuka oven sama sekali. Sesudah matang, matikan oven dan diamkan beberapa menit dengan pintu oven terbuka. Nah, ini dengan kertas baking, warna dan matangnya merata ya. Dan bagian dalamnya kopong seperti ini. Untuk isiannya, aku pakai spuit yang lebih kecil dan aku isi di 3 bagian. Jadi benar-benar terisi semua merata. Isinya hingga penuh ya, bisa terasa berat kayak gitu eclairnya. Dan resep ini isiannya itu, flannya itu pas untuk semua eclair terisi penuh. Kayak gitu. Nah, untuk toppingnya didihkan air, kemudian tuang di mangkok yang tahan panas, dan di atasnya letakkan coklat yang sudah diserut. Pastikan mangkok coklat tidak menyentuh air yang di bawah ya. Ini diaduk terus aja, nggak sampai 2 menit coklatnya akan meleleh seperti ini. Dan bisa mulai diisi topping atasnya, supaya dia lebih halus kayak gitu, bisa diketuk-ketuk seperti ini ya. Nah, ini aku pakai topping meses dan coklat bloknya itu ada sisa, jadi aku nggak buang, aku cetak di kertas baking seperti ini ya. Aku cetak gini aja biar nggak kebuang, terus aku simpen di kulkas, lumayan loh ini buat cemilan, jadi tidak ada yang terbuang. Eclairnya udah jadi, ini tuh jadinya tadi 12, tapi anakku udah comot 1, jadi tinggal 11. Nah, kalau mau lebih kecil-kecil lagi, tadi aku udah bikin yang lebih kecil-kecil, dia jadinya kayak 16 atau 18-an kayak gitu. Tapi ini lebih cantik, jadi 12. Wow, cantik sekali saudara-saudara. Ini tuh full banget flannya, kulitnya bener-bener kopong tadi ya. Lala. Wow, ini tuh enak banget. Yang di dalamnya itu
manisnya pas ya, flanya itu atau pastry creamnya itu pas banget, kekentalannya, manisnya, wangi dari ramnya. Aku pakai ram. Kalau mau pakai vanilla ekstrak, perisa vanilla juga bisa. Kulitnya itu tidak manis, tapi nggak begitu manis. Aku cuman pakai gula pasir mungkin cuman 1 sendok aja tadi, tapi jadi rasanya tuh perfect. Atasnya itu manis. Nah, ini aku pakai yang milk chocolate. Jadi bisa pakai yang warna-warni, ada yang pink, putih, atau dark chocolate, sesuai selera. Atau beri topping almond, aku pakai di sini ada meses atau plain kayak gini aja. Ini tuh sederhana banget. Resep ini harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih, ini harus dicoba loh ya. Aku udah nyoba 2 kali, kalian pasti lebih bagus lagi jadinya. Makasih. Teman-teman tahu nggak, ini tuh bisa di frozen loh, bisa dibekukan. Jadi asal waktunya nggak lama-lama ya. Aku kalau bikin apa-apa kayak gitu suka tak frozen aja, bikin cookies aja aku frozen. Asal ditutup dengan rapi, dia nggak apa-apa. Ini pun bisa di frozen juga. Aku tuh punya banyak keinginan ketika memasuki tahun ini tuh 2021 tuh aku punya banyak keinginan, kerinduan, cita-cita, pengharapan dan sebagian besar tuh aku juga tulis kayak gitu. Aku berpikir tuh, kok nggak banyak sih yang aku bisa lakukan, kok nggak banyak sih accomplishmentku kayak gitu. Nggak sengaja, aku pas buka sosial media gitu, ada temenku. Nah, ternyata dia berpikiran hal yang sama seperti aku. Dia merasa tuh kayaknya, loh kok tahun ini gini-gini aja, kok tahu-tahu udah mau akhir tahun. Nah, dia pikir seperti itu. Akhirnya apa yang dia lakukan, dan aku pun juga melakukannya, duduk diam dan tulis. Bener-bener dari awal itu apa aja sih sebenarnya accomplishment kita, dan aku tulis. Ternyata aku lihat tuh satu-satu, aku lihat videoku tuh ya, semakin kesini itu aku melihat, oh good progress. Aku pakai kebaya, aku mulai berbagi cerita, ada interaksi dengan teman-teman, visualnya menurut aku lebih baik, dan kualitas suara juga diperbaiki. Jadi sebenarnya ada loh accomplishment di tahun ini secara rohani, disiplin rohani. Kita di sini, aku dan suamiku dan anakku, dulu tuh kalau kita doa ya udah doa-doa aja gitu loh, kamu aku. Sekarang ini kita lebih banyak berdoa sama-sama. Kita saling menguatkan, saling menopang, itu terasa sekali ya ketika ada kesatuan gitu loh. Kita juga punya mulai bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk disiplin rohani. Teman-teman punya lah disiplin rohani ya masing-masing. Selain itu, di tahun ini ketika masih pandemi, justru aku dan suamiku kita lebih membuka diri untuk kehidupan sosial. Kita mulai ada approach teman-teman yang nggak pernah ketemu, atau kita mulai membangun hubungan. Hampir setiap hari aku anterin mamaku terapi, dan itu quality time buat aku sama mamaku dengan cucunya juga. Seperti itu, hal-hal sederhana yang sering aku pribadi anggap lalu ketika aku tulis itu adalah wow luar biasa. It is an accomplishment gitu loh. Itu sesuatu kemajuan, suatu hal yang aku sudah capai gitu loh. Kita spend lebih banyak buat bekerja dan belajar seperti itu, dan tentu saja meluangkan waktu buat keluarga. Count your blessing and name them one by one. Hitunglah berkatmu dan jelaskan satu persatu apa saja berkat yang sudah kita terima. Di tengah banyaknya masalah, pergumulan, pasti ada berkat yang luar biasa. Kalau aku merasakan, aku yakin dan percaya teman-teman juga merasakan. Itu aja yang aku mau bagiin hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan ceritaku, dan tentu saja berbagi resepku, dan terima kasih teman-teman yang udah recook juga ya. Segitu aja, sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Makasih.